Jika kita ingin melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah, tentu dimulai dengan sering melihat kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dibahagiakan kehidupannya di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Di hari yang penuh berkah ini, kami ingin mengajak kita semua untuk belajar mengenal Allah lebih dekat lagi, insya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Jala'ul Katsir, di situ diterangkan bahwa orang-orang yang beriman itu mempunyai tiga mata penglihatan, Masya Allah. Bukan berarti matanya tiga, tapi mata apa saja itu? Yang pertama adalah mata kepala, sebagaimana manusia, sebagaimana orang-orang pada umumnya. Orang beriman punya mata yang digunakan, difungsikan untuk melihat kebesaran Allah, melihat cipta-ciptaan Allah secara zahir. Dan ini tentunya punya keterbatasan. Nanti ketika di usia 70, 60, bahkan usia 80 nanti pun akan rabun, berkurang pula ini penglihatannya. Tentu tidak bisa setajam untuk melihat sesuatu ketika di waktu muda. Ini mata yang pertama. Kemudian mata yang kedua menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaitu mata batin, mata hati. Bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika dia menjalankan ibadah, maka hatinya senantiasa tunduk kepada Allah. Hatinya senantiasa merasa diawasi Allah atau merasa Allah mengawasi dia. Maka mata hatinya menjadi tajam, penglihatannya menjadi tajam. Ketika kita sholat bukan berarti kita konsentrasi di tempat sujud kita. Memang perintahnya seperti itu. Kalau kita sholat memang hadapkan wajah kita kepada tempat sujud. Bukan berarti kita konsentrasi di tempat sujud. Tidak, tetapi agar kita tidak tolah-toleh ke sana, agar sholatnya lebih enak, lebih enjoy gitu kan. Ketika sholatnya sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang, maka akan timbullah hati yang riang karena beribadah kepada Allah sehingga salatnya khusyuk. Ketika salatnya khusyuk ini tercermin dari hati yang bagus. Salat yang khusyuk akan melahirkan hati yang bagus. Hati yang bagus akan melahirkan pula ucapan-ucapan yang bagus. Karena hatinya bagus, ucapan-ucapan yang bagus akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bagus pula. Ini karena hati adalah sang panglima dari seluruh organ tubuh. Sehingga mata hatinya tajam, mata hatinya bagus. Ini tercermin dari akhlak, perbuatan, dan ucapannya. Nah, ini tentu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi bagaimana dengan mata yang ketiga? Mata kepala tidak bisa melihat Allah karena punya keterbatasan. Mata hati juga tidak bisa melihat Allah. Bisa juga nanti karena terlalu halu, bisa juga jin, setan merasukinya. Seolah-olah itu Allah dan itu bisikan setan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun pernah dirayu, pernah dibisikin oleh setan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Itu bisa saja terjadi. Mata yang bisa melihat Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jala'ul Katsir yaitu mata sir. Mata sir ini adalah lahir dari mata batin, mata hati yang jernih, mata batin yang ikhlas memurnikan Allah. Maka ini akan muncul mata sir yang kelak bisa untuk melihat Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya
orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu tidak akan pernah puas sebelum dia bisa melihat wajah Allah. Bahkan di setiap sholatnya kan, inni wajjahtu wajhiya, seperti itu. Bahkan dia ketika melakukan amalan-amalan ibadah, orang-orang yang rindu kepada Allah ini, yang dicari hanya wajah Allah, mengharap wajah Allah. Ketika dia bersedekah, dia mengharap wajah Allah. Ketika dia berbuat baik kepada orang tua, mengharap wajah Allah semata-mata karena ingin melihat wajah Allah. Karena tidak ada kebahagiaan melebihi bahagianya seseorang yang melihat wajah Allah, tentunya dengan mata sir, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jala'ul Katsir. Masya Allah. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jika kita ingin melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah, tentu dimulai dengan sering melihat kebesaran Allah dengan mata kepala kita. Kemudian mata hati kita mentadaburinya. Ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah, hati kita langsung tersambung kepada Allah. Hati kita langsung zikrullah, mengingat Allah. Maha besar Allah, subhanallah. Seperti itulah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar yang menciptakan ini semuanya. Apa yang kita lihat oleh mata kepala kita tersambung ke hati sehingga ingat kepada Allah. Ini semua ciptaan Allah. Hada min fadli Rabbi. Karena ini sering terbiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apapun yang dia lihat, maka yang dia lihat itu akan mengantarkan dia kepada ingat. Selalu ingat kepada Allah. Dan ini apabila dilatih terus-menerus akan mempunyai mata hati yang jernih, mata hati yang bersih, mata hati yang memiliki penglihatan tentang kebesaran Allah. Dan inilah nanti yang akan melahirkan mata sir yang insya Allah akan diberikan nikmat oleh Allah, bisa melihat wajah Allah kelak di surganya bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum sahabat semua, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.